Untuk soal nomor 3, kita akan menggunakan loop. Yang ditanyakan adalah tentukan kuat arus yang mengalir dalam hambatan 1, 2, 1,5 dan 6. Kita simpulkan aja ya. Di sini adalah R1, ini adalah R3, lalu ini adalah R2. Di sini adalah R3, lalu di sini adalah R4. Serta tentukan besar potensial. Oke. Langkahnya sama seperti tadi, kita tentukan dulu arah loopnya. Di sini kita cek dulu. Jadi ada titik B. Titik B ini pertemuan dari beberapa arus. Kita anggap di sini adalah arus I1. Lalu ini ada I2. Kemudian yang keluar ada I3. Gitu ya. Nah, sehingga dari situ kita bisa menentukan arah loopnya biar searah dengan arus. Berarti ini adalah arahnya, kemudian ini arahnya juga. Oke. Sehingga kita bisa analisis loop 1. Loop 1 yang ini, loop 2 yang ini ya. Kita analisis untuk loop 1. Sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0. Kalau kalian lihat, ini kan muter. Muter itu ketemunya negatif dulu. Berarti negatif 4. Kemudian ditambah I1. I1 dipasangkan dengan R1 berarti 1 I1 ya. Kemudian I3 sama R3. Sebentar. I1 R-nya itu masuk ke dalam 1 ohm, kemudian ditambah 0,5 ohm, ditambah hambatan dalamnya juga 0,5 ohm. Kemudian kita melewati I3 sama R3, berarti 6I3 sama dengan 0. Maka min 4 ditambah 2I1 ditambah 6I3 sama dengan 0, atau 2I1 ditambah 6I3 sama dengan 4. Itu adalah persamaan pertama. Kemudian selanjutnya kita analisis loop loop kedua. Sigma E-nya. Oke, kita cek dulu. Ini ketemunya negatif dulu, berarti min 2. Kemudian ditambah I berapa nih? I2 ya, I2. R-nya hambatannya adalah 2,5 ditambah 0,5. Lalu ditambah I3 sama R3. Berarti 6I3 sama dengan 0. Menjadi min 2 ditambah 3I2 ditambah 6I3 sama dengan 0, atau 3I2 ditambah 6I3 sama dengan 2. Itu adalah persamaan kedua. Lalu kita menggunakan hukum Kirchhoff pertama, di mana I masuk sama dengan I keluar. I yang masuk itu ada I2 sama I1. Berarti I1 ditambah I2, yang keluar itu adalah I3. Maka ini adalah persamaan ketiga. Selanjutnya kita ubah, misalkan mau dijadikan I1 sama dengan, berarti I3 dikurangi I2. Ini adalah persamaan ketiga. Oke, setelah itu kita substitusikan hukum Kirchhoff 1 ke dalam ini 2I1. Menjadi persamaan pertama itu adalah 2I1. I1-nya kita masukin ya, I3 dikurangi I2 ditambah 6I3 sama dengan 4. Berarti 2I3 dikurangi 2I2 ditambah 6I3 sama dengan 4. Maka min 2I2 ditambah 8I3 sama dengan 4. Persamaan keempat. Lalu kita substitusikan persamaan 4 dan 2. Menjadi min 2I2 ditambah 8I3 sama dengan 4
dan 3I2 ditambah 6I3 sama dengan 2. Biar sama, yang atas kita kali 3, yang bawah kita kali 2. Maka menjadi min 6I2 ditambah 24I3 sama dengan 12, dan 6I2 ditambah 12I3 sama dengan 4. Kita jumlah, berarti I2 nya 0, hilang. 24 tambah 12 berarti berapa? 4, 5, 6, 36 ya. 36I3 sama dengan 16. Maka I3 sama dengan 16/36. Kalau kita sederhanakan, bagi berapa? Bagi 8. Enggak, bagi 2 deh, bagi 2 dulu, berarti 8/36 itu berapa? 19 38 ya itu. 18 dibagi 18, 36 ya. Bagi 2 lagi, 4/9. Jadi I3 nya itu adalah 4/9. Kita catat dulu, I3 sama dengan 4/9 ampere. Kalau I3 sudah dapat, berarti pakai persamaan ini kita bisa cari I2. 2I2 ditambah 8, I3 nya masukin, 4/9 sama dengan 4. Menjadi min 2I2 ditambah 32/9 sama dengan 4. Jadi 32/9 dikurangi 4 sama dengan 2I2. Kita samakan penyebut menjadi 36/9 ya, hasilnya 4 sama dengan 2I2. Berarti min 4/9 sama dengan 2I2. Maka I2 sama dengan min 4/9 dibagi 2/1, atau min 4/9 dikali 1/2. Coret, berarti menjadi min 2/9. Jadi I2 nya itu adalah min 2/9 ampere. Lalu kita mau cari I1. I1 sama dengan I3 dikurangi I2. I3 nya 4/9, I2 nya adalah min 2/9. Jadi hasilnya adalah 6/9 ampere. Berarti I1 itu adalah 6/9 ampere. Jadi kita udah dapat I1, I2 sama I3. Nah, sekarang kita masukkan. Jadi kuat arus yang mengalir pada hambatan I1 itu adalah I1 ya. I1 berarti 6/9. Berarti yang ini. Kemudian I2 yang hambatannya 2,5 itu berarti min 2/9. Kemudian I3 itu yang mengalir pada hambatan 6 ohm, berarti 4/9 ampere. Selanjutnya kita disuruh menentukan beda potensial antara titik A sama B. Oke, titik A sama B. Titik A sama B bisa didapatkan dari sini ke sini atau sebaliknya. Jadi kita bisa menggunakan dua-duanya. Misalkan VAB ya, VAB sama dengan sigma E ditambah sigma IR. Kita mau pakai yang atas dulu. Kalau kalian pakai yang atas, itu kan ketemunya kutub negatif dulu. Berarti minus 4 ditambah hambatannya 1 sama 1 plus 0,5 ya. 0,5 dikali I1, 6/9. Menjadi min 4 ditambah 1,5. 1,5 itu berarti 3/2 ya. Dikali 6/9. Coret juga. Jadi jawabannya adalah min 4 plus 1. 3/3 1 ya. Berarti min 3 volt. Nah, itu cara yang pertama. Atau cara kedua, pakai yang bawah. Sigma E ditambah sigma IR. E-nya nggak ada ya, berarti kosong. Ditambah R-nya. R-nya berarti 0,5 ditambah
6 dikali I3. I3 nya tadi 4/9 menjadi 6,5 kali 4/9. Ya, kita bisa tulis 13 bagi 2 dikali 4/9. Bisa dicoret 2, jadi hasilnya adalah 26/9. Benar? Oh sorry, ini ada yang kurang, sebentar, kita ulangi. Sigma E nya itu 0, benar. Kemudian arusnya itu dilewati oleh 2 arus ya. Ini kan I3, ini I3 nih, tapi di area sini kan I1. Berarti nanti I1 dikali 0,5 ditambah I3 dikali 6. Maka I1 nya tadi 6/9 dikali 0,5 setengah ya, kali setengah, ditambah I3 nya 4/9 dikali 6. Bisa dicoret, sisa 3 berarti 1/3 ditambah bagi 3 berarti 8/3, berarti 9/3. Jawabannya adalah 3 volt. Sama ya. Oke, kemudian jangan lupa ini berarti ada yang minus. Yang minus adalah I3. Kenapa I3 bisa minus? Karena ini kan kita mengarahnya dari bawah ke atas, dari A menuju B gitu kan. Jadi dia berlawanan sama arah I3 nya, jadi dia minus, jangan lupa. Jadi hasilnya akan sama, -3 sama -3.